Assalamualaikum Bunda semua. Ketemu Halo. lagi dengan saya dan suami saya. Nah, di dalam part ini saya masih membahas tentang banyak pertanyaan dari teman-teman dan tetangga sekitar saya ya. Barangkali pertanyaan ini dibutuhkan ya, atau membantu Bunda yang sedang mencari info ya. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Gejala awal apa sih Bun? Apa gara-gara salah makan? Kelihatannya tidak deh. Enggak, bukan karena salah makan, karena anak kami itu terkena hisprung karena ini ya, genetik ya. Dari keluarga memang sudah ada yang terkena hisprung juga ya. Iya betul. Selain itu juga di beberapa referensi yang pernah kami baca juga bahwa genetik itu adalah faktor utama terjadinya hisprung itu. Kalau tidak ada faktor genetik, berarti itu katanya itu 1000 banding 1 dari beberapa anak yang lahir. Jadi mungkin kalau keluarga ibu punya kena hisprung anaknya, mungkin bisa ditelusuri riwayat terdahulunya deh. Iya, nenek atau kakek atau Iya, buyut betul. atau ini ya mungkin ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah perut membesar ketika sebelum ketahuan hisprung? Tidak juga, tidak Iya. membesar ya waktu itu ya. Tidak membesar. Biasa aja sih Bun ya. Seperti biasa aja, kayak seperti anak pada umumnya gitu. Iya, terus anaknya juga lincah, tapi cuma nggak mau makan, itu aja sih Iya, ya. betul. Yang gejala yang terlihat sangat jelas tidak mau makan, mungkin karena begah atau gimana ya. Iya. Tapi kalau misalkan ditekan di bagian bawah tuh kayak ada gerenjel gitu loh Bun. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apakah anak juga sering muntah pada saat itu? Tidak. Tidak mentah deh. Iya betul. Tidak sering muntah anak saya. Kalau misalkan gumoh sih waktu bayi baru lahir ya, gumoh biasa sih. Bukan gimana-gimana ya. Iya betul. Kalau untuk mendeteksi itu, kalau anak bayi baru lahir ya, bisa deteksi dengan hal itu. Misal gumohnya lebih, terus BAB-nya tidak lancar selama 7 hari sih. Karena waktu anak saya operasi kolostomi pada tahun lalu itu ada ini ya Bun, barengannya ya. Itu bayi usia 3 hari kalau nggak salah. Nah selama 3 hari itu bayi tersebut tidak BAB, terus juga minum tuh selalu gumoh, jadi nggak ada ASI yang masuk, jadi gumohnya itu juga warna hijau gitu katanya. Jadi langsung bisa lah terdiagnosa hisprung waktu itu ya. Iya betul, langsung tindakan. Mungkin itu yang grade berat ya mungkin ya. Kalau anak saya ketahuannya umur 2 tahun lebih ya. Iya betul. Pertanyaan nomor 4, lanjut ya. Apakah banyak anak yang terkena hisprung ketika berobat di RS tersebut? Iya. Iya banyak itu. Banyak. Bahkan ada yang sampai 9 tahun loh Bun baru ketahuan. Iya itu banyak. Bahkan di kemarin tuh ada yang sampai SMA atau tuh. Iya. Ya. SMA itu. SMA atau SMP tuh? Oh beda itu. SD 9 tahun. SD 9 tahun, betul. Banyak kok yang gitu. Emang kita kekurangan informasi aja tentang informasi stoma ini. Kalau sedikit di masyarakat ya hisprung. Kalau di masyarakat itu kan kayak aneh aja ya. Iya betul. Karena ya mereka belum pernah mendengar itu, dan di lingkungannya juga belum pernah ada hal itu. Karena itu pun terjadi ketika perbandingannya 1000 banding 1 kalau nggak salah saya pakai. Kalau nggak salah lah ya, bisa dibaca sendiri ya. Sendiri ya, cari referensi sendiri. Referensi sendiri banyak Bun. Waktu itu kalau misalkan kontrol gitu ada 3, ada 4, pasti ada lah. Pasti ada. Betul. Dan dokter pun cerita ini banyak kok. Ini hal yang biasa ternyata. Saya kirain saya kesana tuh anak saya sendiri. Iya, ternyata betul. banyak. Ternyata itu katanya dokter hal yang biasa dan Hal yang banyak. biasa. Iya betul. Nomor 5. Ketika mandi, stoma apakah disabun? Ketika disabun perih atau tidak? Iya, saya sabun ya. Iya. Awalnya sih nggak berani kita ngasih sabun. Betul.
karena ya takut ya. Terus kita konsultasi, ada jadwal konsul, kita tanya lagi boleh nggak itu konsul disabuni. Ya udah, sama aja, dianggap aja itu kayak mandi biasa aja gitu. Iya, Kayak dubur biasa ya, maaf ya, kayak gitu, kayak dubur biasa, jadi dibersihkan kayak gitu sih. Ya, terus tapi pelan-pelan ya Bun, menggosok area ini stoma, takutnya anaknya nggak nyaman atau bagaimana ya. Kalau pedih atau tidak, menurut saya tidak pedih ya, karena anaknya juga oke-oke aja sih. Iya, betul-betul. Nggak nangis. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Apakah pernah infeksi? Tidak. Alhamdulillahnya tidak ya. Iya. Alhamdulillah kita menjaga banget kebersihan stomanya itu ya. Iya, betul. Kita orang tua harus care dengan hal itu. Iya, betul. Kalau ditanya infeksinya itu seperti apa, kita pun tidak tahu seperti apa infeksi Iya, tersebut. Kalau ibu punya pertanyaan gitu, mungkin bisa tanya ke dokter spesialisnya aja. Iya, betul. Contohnya kayak apa, terus fotonya apa, pastinya dia ngasih contoh kok. Iya, betul. Terus penanganannya gimana. Nomor 7, sehari bisa ganti plastik atau stoma bag berapa kali? Bagaimana jika diare? Nah, ini sehari itu bisa puluhan kali Bun, bahkan 10 sampai 15 kali ya. Ya, bisa. Tergantung dia makannya banyak atau tidaknya. Nah, betul. Gitu. Karena kita dikit keluar langsung kita ganti, dikit langsung kita ganti. Karena apa? Anaknya kan aktif Bun, takutnya mecer-mecer kemana gitu loh. Kecuali tidur ya. Kalau tidur kelihatannya kita ganggu, kita kayak dia kadang-kadang kan kalau tidur dia juga BAB juga, nggak terasa juga. Kalau dia ganti kan ganggu dia. Ganggu dia, betul. Tapi insya Allah ketika kita pakai, ketika dia tidur, kita pakai sapunya itu, insya Allah kemarin tuh nggak ada yang kecacar deh. Nggak ada yang kecacar. Alhamdulillah ya. Iya, betul. Ketika diare, ya ini pernah satu kali diare ketika dia masih BAB lewat stoma ya Bun. Satu kali diare, jadi diare itu mancur gitu loh dari stomanya tuh. Iya, jadi mancur gitu, langsung saya ini pakai tangan jadi biar gak mancur. Iya. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 8. Apakah ada obat tertentu yang dikonsumsi selama atau setelah operasi kolostomi? Tidak. Iya, saya ingat. Iya. Saya juga tidak ada dikonsumsi seterusnya gitu nggak ada. Kalau misalkan pulang dari rumah sakit ada sih, itu antibiotik aja untuk 3 hari sama anti nyeri. Udah itu aja sih. Setelah itu udah jalan kayak biasanya. Iya, betul. Pertanyaan nomor 9. Menggunakan tisu kah ketika membersihkan stoma? Iya. Iya, menggunakan tisu. Menggunakan tisu kering waktu itu, karena anak saya itu alergi sama tisu basah ya Bun. Jadi dia kalau misalkan dilap pakai tisu basah tuh gampang ruam gitu loh. Iya, betul. Dan itu juga nambahin juga kalau di rumah ya pakai lap aja. Pakai waslap. Pakai waslap itu. Waslap itu biar bersih dan steril deh. Kalau sterilnya sih yang bersih, yang penting itu bersih aja. Iya, waslap yang udah basah gitu loh. Iya, betul. Yang penting bersih, jadi nggak infeksi ya. Iya, betul. Terus nomor 10. Adakah pantangan makan setelah terdiagnosa Hirschsprung? Waktu terdiagnosa Hirschsprung mah belum ada pantangan makan. Pantangan makan itu setelah operasi penutupan terakhir ini. Iya, betul, ada dikasih saran sama dokter. Iya, betul. Sudah saran itu untuk mengurangi MSG ya. Ya, MSG. Terus lalu gula-gula gitu, ya, yang manis-manis. Betul. Terus pokoknya intinya harus makan sehat sih Bun. Iya. Walaupun nggak bisa 100%, tapi kita mengupayakan ya di rumah tanpa MSG kayak gitu. Betul. Terus jadi nanti misalkan kita keluar pun makan di luar kan nggak mungkin kalau nggak ada MSG-nya, pastilah. Betul. Iya, setidaknya udah mengurangi lah ya. Betul. Jadi kita mengurangi di rumah. Kalau di luar kan pasti ada MSG-nya. Kita nggak bisa request. Iya, betul. Nggak ada pakai MSG-nya. Ya, seperti itulah cara kita mengurangi ya. Iya. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 11. Selain metode kolostomi atau operasi, adakah jalan lain untuk mengatasi Hirschsprung? Apakah dokter saat itu memberikan opsi lain selain operasi? Tidak, hanya itu.
Iya. operasi. So ya kita berdasarkan itu apa Ilmiah ya. ilmiah, berdasarkan ilmiah dan berdasarkan ronsen yang dilakukan, bahwa kita ikuti penelitian aja ya, penelitian dokter itu positif di operasi. Kalaupun ada tetangga, ibu-ibu atau saudara itu bisa kok diobatin kayak gitu, ya mangga, ya silakan juga. Itu pilihannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Tapi kan kita sudah, teknologi udah maju, pastinya kalau itu nggak diobati akan terjadi seperti itu juga. Iya, Maksudnya mengganggu perkembangan lah ya. Jadi pertumbuhan. semisal kalau di usus itu ada usus yang tidak berkembang atau mati di setengah-tengah, kalau pakai yang tradisional atau katanya, ya nggak bisa berkembang juga lah, mudah mati juga. Intinya itu kan cacat dari lahir ya. Dari lahir. Ya, dari sananya udah begitu. Gimana Ya, mau betul. ngidupin gitu loh. Ya betul, dan itu mending kita sebagai apa ya manusia yang udah di teknologi ini, kita percaya dengan radiologi itu dan dokter spesialisnya. Iya, betul. Gitu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Pertanyaan nomor 12. Setelah operasi kolostomi, berarti feses tidak lewat anus lagi? Iya betul. Fesesnya lewat lubang stoma itu, Bun. Ya betul. Semuanya lewat itu. Nanti kalau anak ibu ayah sakit ya, misal BAB-nya encret ya, diare, nanti lihat dari situ. Semua makanan yang dia makan nanti akan kelihatan. Dia itu nanti makannya apa, kayak itu lebih jelas banget ke situ tuh. Dari stoma. Oh ternyata itu kita kasih pelajaran, oh gini nih, kalau dimakan warna gini nanti keluarnya warna gini, itu kelihatan banget. Lalu nomor 13. Setelah operasi kolostomi atau pembuatan stoma, apakah berpengaruh kepada kepercayaan diri anak? Anak jadi malu untuk berteman atau jadi malas gerak gitu? Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak. Enggak sih anak saya. Alhamdulillah anak kami tidak. Jadi lingkungan kami alhamdulillah juga Mendukung sih. mendukung hal Betul. itu. Jadi ya kayak biasanya aja, mungkin ya kan itu stomanya di ketutupan baju gitu. Baju ya. Jadi itu aja sih. Iya. Ada sih temennya 1-2 kalau misalkan mau BAB gitu kan, ada temennya yang main di rumah Iya, ya. betul, Jadi itu apa kayak gitu ya, kita sebisa mungkin menjelaskan, tapi mereka juga BAB lewat perut kayak gimana ya. Iya, Namanya gitu. anak kecil nggak ngerti. Iya. Ya coba tanya-tanya Iya, beberapa anak betul. sih. Tapi alhamdulillahnya lingkungan kayak yang punya ibu-ibu yang punya anak gitu menyadari hal itu. Alhamdulillah mereka melek terhadap informasi teknologi ya, jadi mereka mendukung hal itu. Jadi ya biasa aja mereka. Mendukung lah. Iya betul. Alhamdulillah tetangga the best ya. Ya betul. Untuk part ini sekian ya dari kami. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, yang mungkin ibu-ibu pengen info lebih lanjut, boleh kok ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita jawab kalau kita ngerti ya. Kita sharing-sharing bersama berdasarkan pengalaman kami. Iya betul. Iya gitu. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.